menelaah tongkol dan biji tanaman jagung untuk memacu pertumbuhan maksimal. Sebagai salah satu komoditas pangan utama di Indonesia bahkan dunia, tanaman jagung memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Seiring dengan itu kebutuhan akan biji jagung yang berkualitas tinggi menjadi sebuah keharusan. Produksi tanaman jagung yang maksimal bisa dicapai dengan teknis budidaya yang baik, dan peningkatan kualitas bisa diperoleh dengan teknis perawatan dan pemeliharaan yang benar. Sehingga teknologi budaya tanaman jagung terkini harus digunakan untuk mendapatkan hal tersebut, tentunya dibarengi dengan efisiensi dalam sisi pembiayaan. Mengingat biji adalah produk akhir yang diinginkan, maka mengenal dan memahami tongkil dan biji jagung menjadi sangat penting, agar kita bisa memacu pertumbuhan tongkol dan biji secara maksimal, yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan produksi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara umum, tongkol tanaman jagung terdiri atas khas leaf, atau kelobot, kernei, atau biji, rasis, atau kop, atau tongkol jagung. Tanaman jagung, atau zea mays, secara umum, mempunyai satu atau dua tongkil, tergantung varietas. Saat ini, dengan perkembangan teknologi, tongkol jagung bisa direkayasa untuk tumbuh pada setiap ketiak daun, atau ruas. Tongkol jagung ini diselimuti oleh daun kelobot. Tongkil jagung yang terletak pada bagian atas, umumnya lebih dahulu terbentuk, dan lebih besar dibanding yang terletak pada bagian bawah. Setiap tongkil terdiri atas 12-22 baris biji, yang jumlahnya selalu genap. Biji jagung disebut karyopsis, dinding ovari atau perikap, menyatu dengan kulit biji, atau testa, dan membentuk dinding buah. Biji jagung terdiri atas 3 bagian utama, yaitu perikap, berupa lapisan luar yang tipis, berfungsi mencegah embrio dari organisme pengganggu, dan kehilangan air. Lalu endosperm, sebagai cadangan makanan, mencapai 75% dari bobot biji, yang mengandung 90% pati, dan 10% protein, mineral, minyak, dan lainnya. Serta embrio atau lembaga, sebagai miniatur tanaman jagung, yang terdiri atas plomule, akar radikal, skutelum, dan koleoptil. Pati endosperm, tersusun dari senyawa anhidroglukosa yang sebagian besar, terdiri atas 2 molekul, yaitu amilosa dan amilopektin, dan sebagian kecil bahan antara. Namun pada beberapa jenis jagung, terdapat variasi proporsi, kandungan amilosa dan amilopektin. Protein endosperm biji jagung terdiri atas beberapa fraksi, yang berdasarkan kelarutannya diklasifikasikan menjadi albumin yang larut dalam air, globumin, larut dalam larutan salin, zein atau prolamin, yang larut dalam alkohol konsentrasi tinggi, dan glutein, larut dalam alkali. Bisa kita lihat bahwa tanaman jagung, dalam pemasakan biji, membutuhkan nitrogen yang cukup banyak untuk pembentukan protein nabati, membutuhkan fosfor yang cukup untuk energi pemasakan biji, dan kalium untuk menjaga semua proses biokimia dalam pengisian dan pematangan biji yang maksimal. Dan keberadaan air, karbon dioksida dan sinar matahari, untuk menjamin fotosintesis yang sempurna. Berarti, untuk proses pengisian dan pemasakan biji diperlukan air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Dan hara makro, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Semoga bermanfaat.